Sambil menunggu untuk kesiapan upacara pada pagi kali ini, Ustazah harapkan seperti biasa ya, semuanya buka kamera, open kamera kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak dan tidak ada keperluan yang sangat penting. Jadi harapannya upacara ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Dan dimohon untuk setiap pengibaran bendera, dimohon untuk semuanya nyalakan kamera dan hormat bendera. Itu waktunya nggak lama kok. Ini menghormati perjuangan para pahlawan sehingga bisa mencapai kemerdekaan kita dan kita bisa menikmatinya pada sampai saat ini. Oke, itu saja dari Ustazah. Upacara akan segera kita mulai. Oke, bisa dimulai. Hadirin dimohon menyalakan kamera karena upacara akan segera dimulai. Upacara bendera hari Jumat, tanggal 24 September tahun 2021 segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Para bendera merah putih, hormat. Rek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Rek. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, marilah sejenak kita mengheningkan cipta untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Rizky Hafiz Afandi, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, kelas 8A. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Adinda Maulidia Wijaya, siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, kelas 9C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Kepala Sekolah SMP Plus CMI, Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Yang ulun hormati
seluruh Ustadz dan Ustazah SMP plus CMI, dan yang ulun sayangi seluruh siswa-siswi SMP plus CMI yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan banyak nikmatnya yang tak terhitung sehingga kita dapat berkumpul pada upacara pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa pula kita sanjungkan salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustazah mau mengapresiasi dulu ya pada para petugas upacara yang telah menjalankan tugasnya masing-masing dengan sangat-sangat baik. Ya, good job. Baik, dalam kesempatan kali ini izinkan ulun untuk menyampaikan sebuah amanat pembina upacara dengan tema mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, ya. Jadi pada masa COVID seperti ini ya, tentunya setiap orang itu pasti mengalami banyak perubahan aktivitas ya, yang tadinya ke sekolah, terus sekarang ada yang kegiatannya berlangsung online dan di rumah aja. Jadi yang tadinya tiap Sabtu Minggu itu main sama teman-teman, jadi sekarang sudah jarang pergi kemana-mana. Selama pandemi ya, ada yang makin sibuk, contohnya tenaga kesehatan atau nakes ya. Terus ada juga yang tetap sibuk seperti anak kuliah yang punya segudang tugas, tapi ada juga yang gabut ya istilahnya. Nah, itu karena punya lebih banyak waktu luang sampai bingung mau ngapain lagi di rumah ya, saking bosannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah mau berbagi sedikit tentang kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa bosan tadi ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa lakukan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya declutter barang ya, atau istilahnya merapikan barang ya. Jadi daripada kalian main game online yang mungkin kurang jelas ya, tapi ada juga yang bagus ya, tapi dibanding main game itu ada yang namanya declutter barang. Jadi lebih baik kalian rapikan kamar, terus kurangi barang-barang yang tidak diperlukan di rumah. Nah, jadi kamu bisa aja coba nanti keluarkan seluruh pakaian dari lemari kalian ya. Terus pisahkan pakaian yang sering dipakai, terus yang mana pakaian yang juga jarang sekali dipakai ya. Jadi untuk pakaian yang jarang digunakan itu daripada menumpuk ya, membuat penuh lemari, itu lebih baik kalian bisa sumbangkan kepada yang membutuhkan ya, atau bisa juga kalian daur ulang menjadi sebuah barang berguna lainnya ya, bisa. Itu ada aja tutorialnya di YouTube. Terus kalau udah berhasil tadi ya merapikan barang, pasti itu rasanya kalian bakalan puas ya. Jadi jangan malas untuk melakukannya. Yaitu tadi yang pertama. Terus selanjutnya ya yang bisa kalian lakuin di rumah, belajar masak ya. Jadi manfaatkan kondisi di rumah ini untuk mendapatkan ilmu memasak kalian sebanyak-banyaknya dari ibu kalian, atau malah mungkin dari bapak kalian ya. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, itu sekarang tuh bukan hal yang tabu lagi untuk memasak ya. Itu contohnya aja ada acara MasterChef ya. Nah, di sana kan pesertanya laki-laki banyak, malah yang pemenangnya itu kebanyakan laki-laki ya. Malah itu jadi terlihat keren ya kalau kalian bisa melakukannya. Jadi kalau perlu kalian catat resep masakan itu di buku khusus. Nah, jadi sediakan buku khusus.
Lord Adi, ya betul. Buku khusus ya, terus beserta detail lengkap cara pembuatannya ya. Jadi belajar memasak juga bisa kalian dapatkan dari YouTube. Nah, banyak sekali resep-resep sederhana yang di sana kita mudah praktikkan di rumah karena Ustazah juga mencoba itu ya, meskipun kadang gagal. Coba terus. Jadi cukup ketik keyword resep masakan yang kamu mau ya. Alhasil banyak info cara pembuatannya nanti di YouTube ya. Jadi jangan lupa nanti kalau kalian sudah memasak langsung posting di Instagram atau medsos kalian dan bagikan resepnya itu ke teman-teman kalian. Jadi supaya memancing mereka juga bikin ya. Nah, terus kalau yang misalnya mau buat cemilan yang udah aja dessert ya, boleh itu coba bikin silky pudding, silky pudding, terus churros ya, churros tuh gampang, terus bola-bola susu atau dessert box ya. Nah, kalau cita rasanya sudah oke, kalian bisa jadi ide bisnis untuk nambah cuan ya atau uang jajan. Itu tadi yang kedua. Terus yang selanjutnya itu olahraga. Asal kalian tahu aja ya, olahraga itu dapat memicu pelepasan hormon dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Nah, untuk artinya kalian bisa aja search di Google ya. Nanti saja salah jelaskan. Jadi intinya keempat hormon tadi, 4 atau 5 ya, 4 ya, itu bisa bikin kita segar dan bahagia, insya Allah tapi ya. Terus nggak percaya, nah coba kalian praktekin ya. Jadi jangan lupa olahraganya disesuaikan juga dengan kondisi tubuh kalian ya. Jadi kalau mau sehat, pola makan juga diatur. Oke. Terus selanjutnya lagi ya, kalian bisa mempelajari sesuatu yang baru seperti belajar desain poster, belajar edit video ya, atau belajar alat musik sederhana mungkin ya. Ada juga tuh yang belajar menanam sayur hidroponik. Nah, itu pakai botol ya, botol bekas ya. Terus belajar apa lagi ya? Ternyata pasti banyak ya yang bisa kita pelajari selagi di rumah. Terus kalian bisa juga yang bagi hobi menggambar ya. Kalian bisa menggambar lewat handphone ya. Cukup download aplikasi, namanya itu aplikasi Ibis Paint X. Nah, bukan iblis ya, tapi Ibis Paint X ya, di situ. Saya juga barusan download ya, sebelumnya saya cobain. Tapi worth it itu buat yang pakai yang pen ya, itu sangat detail soalnya. Jadi bisa aja di download nanti. Jadi kalian, iya nih mantap Jihan. Ya. Ada kok. 10. Terus kalian bisa kemampuan menggambar kalian di sana ya. Selain itu ada juga fotografi atau videografi. Nah, jadi kalian belajar fotografi di masa pandemi seperti ini tuh kenapa enggak ya? Jadi itu tuh fotografi ini nama lainnya seni lukis dengan cahaya ya. Jadi kamu bisa lakukan di rumah, di luar, di halaman ya. Jadi kamu bisa menggunakan kamera digital atau handphone ya. Handphone aja nggak apa-apa untuk mulai belajar fotografi. Nanti kalau udah handal baru beli yang agak mahal. Jadi ya kamu bisa juga melihat beberapa teknik fotografi dengan menonton video tutorial. Ya semuanya ada di YouTube lah pokoknya. Cari aja di sana. Jadi keahlian ini selain mengisi hobi ya, itu juga bisa membantu kalian mengisi konten. Nah, bisa di YouTube, di Instagram, TikTok ya, semuanya yang kalian punya ya. Jadi itu sangat membantu. Baik, terus yang selanjutnya, kalian bisa lakukan di rumah dengan dengan mendekor kamar ya. Nah, dekor kamar sangat jadi untuk inspirasi dekor kamarnya itu kalian bisa saja banyak yang bisa kalian cari ya di Google, nah YouTube lagi, terus ada juga Pinterest lagi.
ya di Pinterest. Terus selain itu bisa mengasah kreativitas kalian, mendekorasi kamar juga akan membuat kalian bahagia ya. Karena nah nanti misalnya sudah kalian dekor nih ya, sederhana aja nggak apa-apa. Bisa juga kalian ajak orang rumah kalian untuk berkunjung ke kamar kalian ya. Bisa ngasih masukan misalnya kurang apa nih. Nah jadi punya dekorasi kamar yang bagus itu bisa bikin kita senang ya. Tapi yang paling penting yaitu adalah punya kamar yang rapi dan bersih. Itu ya intinya ya. Kalau nggak bisa dekor, setidaknya kalian bisa rapikan dan bersihkan ya. Supaya nanti istirahat kalian bisa menjadi lebih nyaman. Terus selanjutnya ada yang namanya menulis jurnal keseharian. Ini kalau istilah orang Bahari itu menulis diary ya. Jadi buat kalian yang dulunya suka banget ketemu sama teman-temannya ya untuk cerita tentang keseharian, pertemanan, asal tidak membicarakan orang aja sih. Jadi kalian bisa aja mulai menulis jurnal harian tadi ya, karena kita terbatas ya. Jadi coba kalian tuliskan apa yang sedang kalian pikirkan, terus apa yang sedang terjadi saat ini pada kalian, terus bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah kalian coba curahkan aja di dalam buku tadi ya, insya Allah membantu mengurangi penat kalian ya. Terus selanjutnya kalian juga bisa melakukan aktivitas rutin berkualitas di pagi hari ya. Jadi siapa nih yang sering melandau atau kesiangan? Nah ini pasti ini bagus banget. Jadi kalian bisa aja mulai sekarang ya, coba sedikit coba ubah rutinitas pagi hari kalian. Jadi bisa kalian mulai hari kalian dengan melakukan berbagai aktivitas yang produktif ya. Contohnya membuat sarapan yang lebih sehat, yang simple aja seperti sandwich lah, isi sayur-sayuran ya. Terus bisa kalian lari atau jalan santai di sekitar rumah ya. Terus baca buku atau berita terkini di TV itu ya, buka TV tapi bukanya berita ya, jadi bisa nambah wawasan juga. Terus itu memang sangat sederhana ya, tapi bisa membantu meningkatkan mood kalian ya. Lagi ya. Terus selanjutnya kalian bisa menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Jadi dulu siapa yang suka bepergian keluar rumah ya, jarang ketemu keluarga. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan waktu kalian untuk lebih dekat dengan keluarga kalian ya. Kalian bisa manfaatkan waktu dengan melakukan berbagai aktivitas seru ya, aktivitas seru bersama keluarga seperti membersihkan rumah, memasak, nonton TV, cerita, masih banyak. Coba lakukan, itu pasti akan sangat seru sekali karena bercengkrama dengan keluarga itu sangat menyenangkan ya. Terus ini saran terakhir ya, belajar bahasa asing. Nah, belajar bahasa asing itu salah satu skill yang paling penting ya di era globalisasi ya. Jadi menguasai bahasa asing itu bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian. Salah satunya adalah bisa mendapatkan peluang pekerjaan ya, contohnya bisa jadi guide kan nanti ya, itu banyak manfaatnya pokoknya. Jadi tidak hanya itu, kalian menguasai bahasa asing juga dapat mempermudah berkomunikasi. Nanti mungkin dapat teman online kayak yang dari Jepang, yang dari Arab ya, itu sangat bermanfaat ya. Kamu bisa belajar bahasa asing nanti secara mandiri tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Jadi cukup dengan handphone kamu bisa belajar bahasa asing itu sedikit demi sedikit ya. Jadi melalui YouTube atau mengikuti kursus gratis ya. Bisa juga nonton film luar, terus nanti kamu sedikit demi sedikit kamu catat kata-katanya ya yang bisa kamu tangkap, terus nanti cari kosakatanya itu dan sesuaikan dengan terjemahan di film itu. Nanti lambat laun kalian pasti akan mengerti sedikit
demi sedikit bahasanya ya. Jadi mungkin itu tadi adalah beberapa hal yang bisa Ustazah berikan saran kepada kalian, tapi kalian bisa lagi mungkin apa lagi yang lain masih banyak ya, itu segelintirnya aja. Jadi kalian mungkin kalau ada ya bisa diambil, kalau nggak ada nanti cari lagi lainnya. Itu masih banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Nah, jadi pesan Ustazah sebagai pembina hari ini ya, jadi manfaatkan waktu kalian itu sebaik-baiknya ya. Seperti ada lagu dari Endang Sukamti ya yang berjudul Waktu. Jadi begini ya liriknya. Waktu berlalu tanpa pernah menunggu, gunakan dia dengan bijaksana. Waktu yang hilang takkan pernah terulang, janganlah terbuang sia-sia. Oke, itu tadi liriknya, sedikit saja, nanti kalian kupingnya sakit. Jadi intinya ya, jangan terbuai sehingga kalian hanya mampu santai aja ya. Sedangkan kalian di depan sana itu masih ada tujuan yang harus kalian capai. Masih sangat jauh kalian ini ya. Jadi ada tujuan yang harus kalian gapai di masa mendatang ya, untuk jadi generasi penerus bangsa ya. Jadi stay healthy, stay safe, and stay strong ya. Jadi perkuat iman, imun, aman, dan amin. Jadi ya, demikian amanat pembina upacara dari Ustazah pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan doa oleh Muhammad Bagas Aminullah, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamulah kami bergantung, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, maka kabulkan doa dan permohonan dari hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ustadz ambil alih. Ustadz di sini akan mengumumkan ada beberapa siswa-siswi kita yang kemudian telah mengikuti lomba. Alhamdulillah ada beberapa siswi-siswi kita yang mewakili sekolah untuk mengikuti lomba, yaitu lomba Jompa PMR Madya dan Wira Regional 1. Dan di sini kita mengikuti ada 2 cabang lomba. Alhamdulillah kita ucapkan selamat kepada siswa-siswi kita yang berprestasi, yaitu pada cabang lomba PRS. Nah, yang pertama pada cabang lomba PRS Pendidikan Remaja Sebaya tingkat Madya. Nah, alhamdulillah kemarin mendapatkan juara ketiga. Nah, dari beberapa sekolah untuk kabupaten kota di Banjarbaru, Banjarmasin maupun Martapura, kita mendapatkan peringkat ketiga. Nah, kemarin yang mewakili dari teman kalian, kita ucapkan selamat, yaitu M. Asman Anaki, kemudian Aisyah Ramadhani Nur Arif, dan Balkis Khairun Nisa. Ya, kita ucapkan selamat. Nah, mungkin habis ini kita akan sama-sama nanti mendengar presentasi tentang lomba yang diikuti kemarin, yaitu pengaruh pergaulan bebas. Nah, mudah-mudahan semua nanti teman-teman, siswa-siswi semua dapat menyimak apa yang disampaikan temannya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pengumuman selanjutnya untuk cabang lomba lain, kita akan melihat penampilan dari teman kalian kepada M. Asman Anaki, Aisyah Ramadhani Nur Arif, dan Balkis Khairun Nisa. Kita persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari SMP Madinatul Banjarbaru. Perkenalkan saya Balkis Khairun Nisa dan rekan saya Aisyah Ramadhani Nur Arif serta Faris Fadilah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Pengaruh Pergaulan Bebas dalam Kehidupan. Berikut adalah pengertian dari pergaulan bebas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya, sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa, tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan. Sedangkan menurut Journal of Teacher, pergaulan bebas adalah perilaku yang melanggar agama dan norma kesusilaan. Singkatnya atau simpelnya, pergaulan bebas adalah interaksi seseorang dengan orang lain tanpa terikat oleh norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat, undang-undang, adat, serta agama. Akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ialah 1. Tawuran remaja, 2. Terjerumus kepada narkoba, 3. Minum minuman keras, dan 4. Seks bebas. Mari kita bahas satu persatu. 1. Tawuran remaja. Tawuran adalah perkelahian massal antar kelompok yang dilakukan secara beramai-ramai. Tawuran remaja disebabkan oleh tidak dapat mengontrol emosi ataupun karena pencarian jati diri. Faktor-faktor penyebab dari tawuran ialah karena 1. Keluarga. Ada beberapa anak yang keluarganya kurang harmonis.
Oleh karena itu, mereka melampiaskan kekecewaan mereka melalui kegiatan tawuran. 2. Pergaulan. Anak yang melakukan tawuran tentu saja berasal dari kelompok yang sama. Mereka memiliki pemahaman yang sama. 3. Gengsi. Anak yang tak ikut tawuran seringkali dicap lemah oleh teman sebayanya. Dampak yang ditimbulkan oleh tawuran remaja ialah luka ringan, luka berat, bahkan ada yang meninggal. Setelah tawuran usai, anak cenderung untuk merasa terancam ketika melewati suatu tempat dikarenakan mereka untuk melewati dan menemui musuh lamanya. Citra mereka dan lembaga sekolah mereka pun akan hancur dan mereka dapat ditangkap oleh pihak yang berwenang apabila melakukan hal tindak pidana. Cara mencegahnya adalah dengan memilih teman, membentuk pribadi yang positif, pendekatan diri kepada keluarga, pendekatan diri kepada agama, pengawasan dari keluarga dan guru, serta pengadaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lembaga sekolah maupun yang terkait. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aisyah Ramadhani Nur Ali. Ya, sebelumnya terima kasih untuk rekan saya sebelumnya. Izinkan saya menjelaskan dampak dari pergaulan bebas yang kedua, yaitu pemakaian narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba adalah narkotika, obat-obatan yang bisa mempengaruhi cara kerja otak dan dapat mengacaukan kondisi fisik dan mental seseorang, serta memiliki resiko kecanduan. Faktor-faktornya yaitu ada pengaruh teman, gaya hidup, kurangnya nilai keagamaan, ekonomi, dan masalah keluarga. Selanjutnya, dampak-dampaknya itu membahayakan kesehatan, penurunan prestasi. Membahayakan kesehatan itu gangguan syaraf, gangguan jantung dan pembuluh darah, gangguan jiwa, kejang-kejang, halusinasi, penyakit kulit, dan gelisah. Cara mencegahnya yaitu selektif dalam pertemanan, mencari tahu apa saja bahaya dalam narkoba, fokus kepada hal-hal yang positif, mengingat masa depan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, yaitu minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan jika mengkonsumsinya dapat menurunkan kesadaran. Faktor-faktornya yaitu faktor penasaran, keadaan keluarga, lingkungan dan tempat tinggal, rasa solidaritas, dan ada juga yang mengkonsumsi minuman keras hanya untuk melampiaskan dari masalah yang ia alami. Selanjutnya, dampak-dampaknya yaitu tindak kriminal, kerusakan saraf, kerusakan jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak, keracunan, dan depresi. Cara pencegahannya yaitu edukasi bahaya miras, razia serta penyitaan miras oleh pihak yang berwenang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Faris Fadilah. Terima kasih Ica untuk sebelumnya. Saya akan melanjutkan tentang dampak pergaulan yang keempat, yaitu seks bebas. Apa itu seks bebas? Seks bebas adalah perilaku seksual yang tidak terikat oleh pernikahan dan aturan. Ada beberapa faktor yang penyebab terjadinya ini. Pertama, internal. Sering sekali orang-orang melakukan seks bebas hanya untuk pengakuan cinta atau tanda kasih sayang kepada pasangannya. Dan yang kedua, globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Sering orang Indonesia mengikuti ajakan-ajakan orang luar seperti Amerika yang melakukan living together at home seperti seks bebas. Tapi mereka tidak tahu apa saja dampak negatif yang terjadi. Pertama, ada putus sekolah, hamil di luar nikah, HIV, AIDS, dan sifilis. Ada beberapa cara untuk pencegahan tersebut, yaitu edukasi sejak dini bahayanya seks bebas, kontrol dari orang tua, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, stay positif, dan juga bimbingan dari guru. Mungkin dari yang rekan dan saya sampaikan,
saya bisa menarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas sangat berbahaya dan memiliki dampak yang sangat buruk untuk masa depan remaja. Oleh karena itu, kita harus mencegah hal tersebut dengan bagaimana stay positif, habis itu minta bimbingan dari guru, kontrol orang tua, dan mengetahui apa saja bahaya-bahayanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Kita beri aplaus, tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah berhasil menjadi juara dan juga tadi sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu bisa kalian terapkan, artinya jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti yang disebutkan tadi. Nah, yang berikutnya, mohon maaf tadi ada kekeliruan. Kemarin untuk yang peserta yang mengikuti itu untuk Asman digantikan Faris Fadilah tadi yang menyampaikan. Nah, ya selanjutnya selain kemarin kita juga menjuarai untuk PRS Pendidikan Remaja Sebaya juara 3, kita juga mengapresiasi kepada para peserta lomba video edukasi tingkat madya. Alhamdulillah kemarin untuk SMP Plus Citra Madinatul Ilmi menjadi juara pertama. Nah, itu dengan peserta yang mewakili dari sekolah kita atas nama Marsa Febriani, kemudian Putri Kalica, dan Adinda Maulidia Wijaya. Nah, mungkin kita akan melihat sedikit sekilas tentang video yang kemarin ditampilkan. Ya, silahkan Ustaz. Kemarin ada ngobrol sama mamaku. Kebetulan mamaku nakes. Aku tanya-tanyakan tentang gejala varian COVID yang kalian alami. Ya, terus apa tanggapan mama kamu, Syah? Bagi pengetahuannya dong, aku penasaran nih. Sekarang kan percaya COVID, Den. Di, jangan mengejekkan. Aku udah jerah sekarang. Aku udah tahu rasanya. Ya enak. Baik, aku akan berbagi sedikit yang aku tahu ya. Jadi simak baik-baik. Di dunia, COVID memiliki varian baru. Ada yang dikenal dengan istilah VOI dan VOC. VOI merupakan klasifikasi di mana mutasi virus terbukti menyebabkan penularan di berbagai belahan dunia. Yang terbagi atas varian Delta, Kappa, dan Lambda. Sedangkan VOC merupakan klasifikasi di mana mutasi virus terbukti memiliki tingkat penularan dan keparahan yang lebih tinggi, yang terdiri atas varian Alpha, Beta, Delta, dan Gamma. Apaan tuh? Terus, apa hubungannya dengan gejala yang kami alami? Sabar ya, belum selesai. Kamu mengalami panas, demam, batuk, flu, dan sakit tenggorokan kan saat itu? Iya, benar banget. Terus. Nah, Putri terpapar varian COVID biasa atau COVID asli, atau bisa dikategorikan seperti VOI tadi. Oh, berarti aku juga varian itu dong, Syah? No, Din, kamu itu terpapar COVID varian Delta. Kategori VOC, Din, karena kamu juga disertai sesak nafas dan dia yang lumayan parah. Alhamdulillah, kamu masih bisa melewati masa itu, Din. Allah masih sayang kamu. Banyak bersyukur ya. Iya, aku nyesel, Syah. Aku janji deh gak bakal melalaikan proses lagi. Ayo kawan jaga kesehatan, dengan 5M kita lakukan agar terhindar dari corona. Kita lakukan bersama-sama, memakai masker dengan benar, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak 1 meter.
kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekali lagi selamat untuk para peserta lomba yang mewakili di sekolah kita kemarin mendapatkan juara pertama. Nah, jadi alhamdulillah untuk sekolah kita kemarin bisa mendapatkan juara ketiga untuk PRS tingkat madya dan juara pertama untuk video edukasi. Nah, mungkin itu saja untuk pengumuman hari ini. Ustaz akhiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada seluruh peserta upacara virtual hari ini bisa saja meninggalkan ruang virtual kita dan melanjutkan kegiatan lainnya. Ya, dipersilahkan.